Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suasana pagi ini saya akan mengajar bimbingan dan konseling Islam untuk anak dan remaja. Posisi saya ini di tengah sawah ya. Jadi suasananya masih asik, asri, dan masih ada suara burung, suara ayam, dan suara para petani mengusir burung emprit ya yang sedang mencari makan di pagi hari. Oke, saya akan memulai kuliah di sini ya. Saya akan berdiri di sini. Saat ini saya akan membahas sebuah tema tentang pertumbuhan dan perkembangan masa remaja akhir. Teman-teman masih ingat definisi dari pertumbuhan dan perkembangan? Seseorang dikatakan tumbuh itu belum tentu berkembang. Jadi pertumbuhan itu kaitannya dengan fisik, tetapi kalau perkembangan itu kaitannya dengan integrasi fungsional dampak dari perkembangannya itu. Sebenarnya pada masa remaja ini, antara remaja awal dengan remaja akhir ini sangat sulit untuk diadakan garis pemisah antara yang awal dengan yang akhir. Tetapi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan masa remaja awal ini pada umumnya akan melandasi pertumbuhan dan perkembangan masa akhir. Remaja akhir ini untuk pertumbuhan fisik tidak terlalu tampak. Tinggi badan itu juga nggak terlalu tampak, tetapi lebih tampak itu melebar. Jadi orang tingginya itu mungkin tidak terlalu tampak, tetapi lebar atau sempit, kurus atau gemuk itu akan lebih tampak. Pertumbuhan fisik ini untuk remaja akhir ini sebenarnya mengalami kesempurnaan. Artinya kesempurnaan adalah wajahnya itu ya kayak gitu. Terus kemudian fisiknya, tangannya, bentuk tubuhnya, pinggulnya itu juga mengalami kesempurnaan sampai pada usia dewasa. Hal-hal yang kaitannya dengan kegelisahan yang dialami oleh remaja awal pada remaja akhir ini sudah mulai berkurang. Yang lucu itu, tapi ini memang wajar gitu. Banyaknya beban tugas misalnya dari dosen. Ini menjadi tempat pelarian untuk menghindari dari ketidakmampuan itu. Misalnya di rumah merasa banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh remaja akhir, tapi dia harus pergi ke kafe untuk melakukan atau menyelesaikan tugas dosen dan lain-lain. Ya sekitar itulah remaja akhir ini melakukan pelarian dari rasa tidak mampunya. Tetapi ada juga remaja akhir ini merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Maka apabila ada remaja akhir yang merasa tidak puas dengan dirinya sendiri, maka orang dewasa atau teman sebaya harus memahami, dan inilah perlunya yang namanya pendampingan. Tentu pendampingan ini dibutuhkan untuk supaya menyadari dirinya sendiri, mengetahui dirinya sendiri, kelebihan-kelebihan dirinya sendiri, kekurangan-kekurangan dirinya sendiri, mengarahkan pemikiran, mengarahkan asumsi yang dimiliki oleh remaja itu untuk mengembangkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Karena setiap orang itu memiliki kelebihan yang bisa jadi dirinya sendiri tidak menyadari. Begitu sebaliknya, setiap orang itu memiliki kekurangan-kekurangan
yang bisa jadi dirinya sendiri juga tidak tahu. Selanjutnya, kelebihan-kelebihan itu diarahkan untuk diorientasikan kepada kegiatan-kegiatan yang bisa membanggakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, pertumbuhan otak dan kemampuan berpikir. Dalam usia remaja akhir ini banyak informasi-informasi yang ditangkap, yang kemudian diolah, sehingga para remaja akhir ini sudah mampu untuk berpikir secara reflektif. Kemudian dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para remaja akhir ini menambah wawasan, menambah keterampilan di bidang problem solving, sehingga remaja akhir ini banyak yang memiliki kemampuan di bidang memecahkan masalah, sehingga mereka bisa berpikir secara proporsional. Jadi mereka bebas berpikir, mereka bebas berorientasi. Jika ada masalah, ini biasanya dijajaki secara menyeluruh. Jadi betul-betul diamati, betul-betul dianalisis. Jadi pengalaman-pengalaman inilah bagi remaja akhir ini bisa menciptakan sebuah pemikiran yang kreatif yang dimiliki oleh remaja akhir. Maka ada 3 hal penting yang perlu ditekankan, diantaranya bagaimana remaja akhir ini menyusun rencana-rencana. Ingat, sering saya sampaikan bagaimana sebuah perencanaan itu sangat penting. The power of planning. Kemudian remaja akhir ini juga hendaknya dituntut untuk memiliki kemampuan menciptakan alternatif pilihan. The art of possible. Bagaimana menciptakan kemungkinan-kemungkinan pilihan-pilihan yang bisa menjadi alternatif bagi remaja akhir. Remaja akhir ini hendaknya memiliki kemampuan untuk menentukan konsensus, menciptakan keputusan-keputusan, negosiasi, diplomasi, termasuk diantaranya dengan orang tua, dengan orang dewasa, dalam rangka menentukan pilihan itu. Misalkan, bagaimana harus melanjutkan studi, jurusan apa, prodi apa, memilih perguruan tinggi di mana. Ini membutuhkan teman untuk berbicara. Memilih jabatan yang ditawarkan oleh teman-temannya, menjadi ketua, bendahara, memilih aktivitas di dalam kegiatan sosial. Kemudian ada tema lagi yang menurut saya sangat penting dan harus dipahami, yaitu adalah perkembangan sikap dan emosi. Ini sangat penting sekali untuk dipahami oleh teman-teman ya. Remaja akhir sudah memiliki kestabilan bersikap dan kestabilan emosi. Ketika ada propaganda, ketika ada berbagai tawaran, maka remaja akhir bisa mempertimbangkan baik dan buruknya, bisa mempertimbangkan benar atau salah, bagaimana memanage sikap, bagaimana memanage emosi yang dimiliki. Bagaimanapun problem yang dimiliki oleh remaja akhir ini, mereka sudah memiliki hati yang tenang, sikapnya yang tenang, emosi yang tenang, sehingga tidak ada yang meledak-ledak lagi seperti ketika usia remaja awal. Tetapi ada juga remaja akhir ini yang agak tertutup ya, terutama dengan kasus-kasus pribadinya. Kadang-kadang masih gengsi untuk berkonsultasi kepada orang tua, masih merasa jaim untuk diskusi dengan orang yang lebih dewasa. Karena sudah kuliah, masa hal seperti ini, hal yang sepele, harus dikonsultasikan, harus didiskusikan dengan orang yang lebih dewasa. Tetapi kalau dengan teman sebayanya, teman kos, teman satu geng itu, wah, bisa sampai berjam-jam, bahkan 1 hari, 2 hari belum cukup. Kemudian kajian yang terakhir kaitannya dengan perkembangan pribadi, perkembangan sosial. Catatan untuk kita semua,
bahwa perkembangan pribadi yang dimiliki jadi landasan untuk perkembangan pribadi, perkembangan sosial, bahkan perkembangan moral pada masa-masa berikutnya. Dan ini sangat penting sekali untuk dipahami oleh mahasiswa Prodi PKI. Pandangan terhadap masyarakat dan kehidupan bersama sangat dipengaruhi oleh kuat dan tidaknya pribadi, citra diri, dan rasa percaya diri. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.